Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Megandoro dari kelas 12 gaji 2, ingin berdakwah tentang akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pada kesempatan siang ini melalui rumah ini kami sebagai khatibah berpesan pada diri kami sendiri dan para hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan cara inilah insya Allah takwa akan sanggup mengantarkan kita hidup penuh dengan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita mengingat sejarah kira-kira pada 4 yang lalu, di mana Islam telah mengalami puncak keemasan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Islam menjadi kebahagiaan umat. Pengaruh Islam dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Padahal pada saat itu umat Islam sangat minim. Ini semua tidak lain berkat kekuatan akidatul Islam yang tertanam di jiwa mereka dan ketaatan menjalankan agama atau syariat yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya berdasarkan suatu hukum yang bersumber kepada Al-Quran maupun sungguh Islam pada saat itu sangat jaya. Tidak sedikit zaman sekarang orang di sana mengakui dirinya adalah Islam, tapi maaf, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seringkali benturan dengan fakta. Kadang kala omongnya di satu tempat, di tempat yang lain. Inilah yang menyebabkan semakin lama Islam akan semakin luntur. Islam hanya tinggal nama seperti kata Rasulullah SAW. Dengan demikian marilah kita semoga sebagai orang muslim yang mudah-mudahan Allah menakdirkan kita betul-betul Islam, bukan hanya sekedar nama orang muslim, tapi juga kelakuannya betul-betul muslim sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sangat prihatin dalam keadaan seperti sekarang. Tidak sedikit saudara kita yang mengakui muslim, tapi kelakuannya adalah mabuk-mabukan, berbuat zina, merampok, selalu mengganggu orang lain. Padahal semua ini dilarang di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan demikian, apalagi melakukan dengan kekerasan. Islam bagaimanapun tentang mempunyai nilai rahmatan lil alamin. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wala yakho minal Quran illa rasmu. Al-Quran nanti akhir zaman hanya tinggal tulisan. Sekarang memang banyak orang muslim yang punya Al-Quran, tapi juga banyak pula orang muslim yang tidak punya Al-Quran. Banyak saudara kita yang bisa membaca Al-Quran, tapi belum tentu mereka bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Andai kata kita semua lari kembali kepada konsep Al-Quran dengan apa yang kita baca di dalamnya, lalu kita amalkan, maka insya Allah hidup kita akan tenang, bahagia, selamat baik di dunia dan maupun di akhirat. Kenapa Rasulullah SAW pernah menyampaikan Al-Quran sangat sanggup memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun yang membacanya, baik itu berkatin masalah di dunia maupun nanti di akhirat. Dengan demikian marilah melalui rumah ini kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Target kalau bisa dalam 1 bulan kita bisa mengatakan Al-Quran. Syukur setiap hari kita bisa mengatakan Al-Quran. Betapa dimanjakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran sungguh sangat dimanjakan oleh Allah. Kita baru membaca alif lam mim, itu ada 3 huruf. 3 pula kebaikan insya Allah diberikan Allah kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita membaca sekian banyak dan menghatamkan Al-Quran begitu banyaklah pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti. Namun maaf, bukan hanya sekedar kita baca, alangkah indah dan baiknya kalau kita bisa mengamalkan Al-Qurannya. Kita lihat zaman sekarang, mungkin saudara-saudara kita yang pernah membaca Al-Quran, di antara ayat-ayat yang dibaca adalah innamal khamru wal masir.
Tahu mereka bahwa khamar itu dilarang di dalam Islam. Tapi lihat dalam kenyataan masih banyak saudara kita yang mabuk-mabukan, yang teler, baik itu secara sembunyi maupun terang-terangan. Padahal bukan hanya Al-Quran yang melarang, tapi pemerintah pun juga melarang. Nah, dengan demikian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tapi bisa mengamalkan tafsir Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa masjidum amiratun wa ya kharabun minal hudi. Masjid di akhir zaman kata Nabi, insya Allah bagus masjid di mana-mana besar, indah sayangnya kata Nabi. Wa ya kharabun minal hudi. Sayang, 1000 sayang. Masjid itu sepi dan dari hidayah. Banyak berjamaah sampai masjid tidak cukup menampung jamaah. Tetapi sayang setelah pelaksanaannya salat, kelakuannya masing-masing kembali kepada perbuatan yang sebelumnya dilakukan, menandakan bahwa waya karbun minal hudi, jauhi dari hidayah. Masjid itu memberikan hidayah kepada jemaah. Kadang kalau masih ada kita berjamaah di satu masjid, setelah melaksanakan jamaah sandal hilang, sepatu pun lenyap. Inilah yang mungkin digambarkan Rasulullah wa ya kharabun minal hudi. Dengan demikian bolehlah masjid kita diperbagus, diperbesar. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan masjid juga bisa memberikan hidayah kepada para jamaah, kepada orang lain, bukan hanya berjamaah sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau masyarakat bingung apa yang kita jadikan imam, mungkin satu-satunya cara yang tepat buat kita lain hanyalah membaca kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis, sekaligus kita diberikan oleh hidayah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan hikmah dan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.